sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat madani harus melakukan fungsi-fungsi dari masing-masing. Yang pertama, dasar negara. Kedua, satu negara. Tiga, sistem negara. Yang keempat, tujuan negara. Sebelum menjelaskan empat fungsi ini, saya akan menjelaskan apa itu masyarakat madani. Masyarakat madani merupakan suatu konsep yang mengacu pada masyarakat yang memiliki tingkat kematangan dalam berdemokrasi, memiliki kesadaran hukum yang tinggi, dan aktif dalam kegiatan sosial serta politik. Intinya, masyarakat madani ini memiliki peradaban yang lebih modern, lebih maju, dan tentunya berwawasan tinggi. Mengenai penjelasan fungsi-fungsi dari masing-masing negara, yang pertama yaitu fungsi dasar negara. Fungsi ini tertuang atau berlandaskan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana fungsi dasar negara ini adalah sebagai pedoman dan panduan dalam mengatur negara dan masyarakat. Masyarakat madani itu sendiri harus menghormati dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar negara yang termaktub dalam konstitusi atau undang-undang dasar negara. Prinsip-prinsip dasar negara ini mencakup nilai-nilai seperti kedaulatan rakyat, supremasi hukum, persamaan di depan hukum, dan HAM, hak asasi manusia. Contoh yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat madani untuk melakukan fungsi dasar negara ini yaitu yang pertama, memahami dan menghormati prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam konstitusi seperti menghargai hak asasi manusia dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban warga negara seperti membayar pajak dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu fungsi persatuan negara. Fungsi persatuan negara ini adalah untuk memperkuat kebersamaan antara masyarakat dan menjaga integritas wilayah negara, di mana masyarakat madani ini harus selalu berpartisipasi aktif dalam memelihara persatuan dan kesatuan negara. Ini mencakup upaya untuk mengatasi konflik antara kelompok-kelompok yang berada di dalam masyarakat, serta memperkuat rasa solidaritas dan kesetiakawanan antara semua warga negara. Contoh yang dapat dilakukan dalam melaksanakan fungsi persatuan negara ini, yang pertama yaitu berpartisipasi tentunya dalam kegiatan sosial yang membawa kebersamaan warga negara dari berbagai latar belakang yang ada, seperti melaksanakan kegiatan budaya, olahraga, atau kegiatan keagamaan. Yang kedua yaitu mempromosikan rasa saling menghormati dan toleransi antara kelompok-kelompok di masyarakat. Yang ketiga yaitu mengenai fungsi sistem negara. Fungsi sistem negara ini berlandaskan pada sila Pancasila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Definisi dari fungsi sistem negara ini adalah sebagai landasan hukum dan pemerintahan yang mengatur kehidupan dalam bernegara. Masyarakat madani di sini harus memahami dan menghargai sistem negara yang telah ditetapkan, termasuk struktur pemerintahan, peraturan hukum, dan prosedur politik yang ada. Masyarakat madani juga harus dapat mempengaruhi sistem negara melalui partisipasi politik yang baik, seperti pemilihan umum, memberikan masukan dan saran pada pemerintah, serta melakukan kritik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara berkala atau terus-menerus. Contoh yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat madani dalam melaksanakan fungsi sistem negara ini yaitu berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat
yang akan mewakili kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu melakukan kritik dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah, misalnya dengan mengajukan pengaduan atau saran kepada lembaga yang berwenang. Yang keempat yaitu terkait dengan fungsi tujuan negara. Fungsi ini tertera pada sila kelima pada Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yaitu fungsi dari tujuan negara ini adalah sebagai tujuan bersama masyarakat dan pemerintah untuk mencapai kesejahteraan dan kemajuan negara. Di mana masyarakat madani ini harus selalu mendukung dan melaksanakan tujuan negara yang telah ditetapkan, seperti menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, membangun ekonomi yang berkelanjutan, dan melindungi keamanan dan kedaulatan negara. Masyarakat madani juga harus dapat mengusulkan gagasan atau inovasi untuk mencapai tujuan negara tersebut. Contoh yang dapat dilakukan oleh masyarakat madani ini yaitu yang pertama, berpartisipasi dalam kegiatan sosial tentunya, seperti donor darah atau aksi sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua yaitu dapat menjadi penggerak dalam mempromosikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan tentunya. Oke, dari keempat fungsi yang sudah dijelaskan, maka saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan yang dimana yaitu masyarakat madani harus memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi dari masing-masing terkait dengan dasar negara, persatuan negara, sistem negara, dan tujuan negara. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, masyarakat madani juga harus berpartisipasi aktif dalam memelihara persatuan dan kesatuan negara, memahami dan menghargai sistem negara yang telah ditetapkan, serta mendukung dan melaksanakan tujuan negara yang telah ditetapkan juga. Dengan memenuhi tanggung jawab tersebut, masyarakat madani dapat membantu membangun masyarakat yang lebih baik, adil, dan makmur, serta memperkuat kedaulatan dan keamanan negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rantika. Saya akan menjawab soal nomor 2. Yang pertama, sebagai pijakan dalam membentuk masyarakat yang madani. Nah, maksud dari pernyataan sebagai pijakan dalam membentuk masyarakat yang madani adalah bahwa Pancasila dasar untuk membentuk masyarakat yang beradab, santun, dan menghargai perbedaan. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti gotong royong, kebersamaan, toleransi, keadilan, demokrasi harus ditanamkan sejak dini dalam proses pendidikan, sehingga siswa dapat tumbuh menjadi warga negara yang memiliki perilaku dan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan begitu, Pancasila menjadi landasan untuk membentuk masyarakat yang madani dan memiliki moral serta etika yang baik dalam berinteraksi dengan sesama warga negara. Selanjutnya, yang kedua adalah sebagai landasan dalam menjalankan sistem pendidikan yang adil dan merata. Maksudnya adalah
bahwa Pancasila menjadi dasar untuk menjalankan sistem pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai yang menekankan pentingnya persamaan dan keadilan. Sehingga dalam menjalankan sistem pendidikan harus dipastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Hal ini harus dilakukan dengan memberikan pelayanan pendidikan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan menjamin bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan yang kuat dalam meningkatkan sistem pendidikan yang merata dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian, yang ketiga adalah sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum. Nah, maksud dari pernyataan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan adalah bahwa Pancasila menjadi acuan atau pedoman dalam mengembangkan kurikulum pendidikan di Indonesia. Dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dasar yang harus dijadikan dasar dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter siswa, seperti gotong royong, kebersamaan, toleransi, keadilan, dan demokrasi. Dengan mengacu pada nilai-nilai ini, kurikulum pendidikan akan lebih fokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, dan juga pada pengembangan karakter siswa agar menjadi warga negara yang baik dan bermoral tinggi. Selain itu, Pancasila juga menjadi acuan dalam mengembangkan pendidikan yang berpihak pada keadilan sosial, di mana seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkecuali. Dengan demikian, Pancasila menjadi acuan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang memperhatikan aspek karakter dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, nomor 4, dengan memahami nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat dapat merasa terpanggil untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pendidikan, seperti mengawasi jalan pembelajaran, memberikan sumbangan untuk membangun sekolah, atau bahkan menjadi pengajar sukarela. Masyarakat dapat menjadi bagian dari pendidikan dalam bentuk yang bervariasi, sehingga dapat memperluas akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya pendidikan untuk membentuk karakter dan membangun keadilan sosial, sehingga masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila akan berpartisipasi aktif dalam pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai ini. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi motivasi bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan di atas bahwa kesimpulannya adalah Pancasila memiliki peran penting sebagai pijakan dalam membentuk masyarakat yang madani dalam konteks pendidikan. Pancasila mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keadilan sosial, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan, meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, serta membentuk karakter dan moral yang baik. Dengan terwujudnya masyarakat yang madani, maka pendidikan yang selaras dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan lebih mudah tercapai.
Terima kasih.